nama Tuhan yang menjadi pusat daripada pujian penyembahan kami hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan hadir. Itulah yang membuat ibadah ini menjadi luar biasa Tuhan. Itu yang membuat Tuhan ibadah ini menjadi bukan sebuah kebiasaan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Mari Kau nyatakan kehadiran-Mu bagi kami semua. Waktu kami dengar firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan roh hikmat dan pewahyuan atas kami semua. Supaya kami bisa mengenal Tuhan, mengerti jalan-jalan-Mu, mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang terpuruk, yang hampir menyerah kalah. Hari ini dapat semangat dan kekuatan baru daripada Tuhan untuk bangkit kembali dan berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, biar sore ini, siang ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kami dilawat Tuhan, kami mengalami pribadi-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Terima kasih, sebuah kehormatan tentunya untuk bisa hadir di tempat ini dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Stephen, Pak Robert, semua pemimpin di tempat ini yang telah memberikan kepercayaan ini untuk saya bisa membagikan firman Tuhan hari ini. Nah, dalam kesempatan hari ini saya ingin membahas sesuatu yang tentu saudara suka ya, berkat ya. Biasanya anak Tuhan nih, orang Kristen kalau bicara berkat senang ya. Saudara mau berkat Tuhan, amin. Ya, beberapa waktu lalu saya sudah bicara penderitaan, jadi supaya lebih seimbang aja gitu kan. Kalau penderitaan terus nanti saudara mukanya kurang bahagia. Hari ini saya mau bicara kepada saudara tentang berkat. Tapi tentu berkat yang saya mau bahas kepada saudara bukanlah mungkin berkat yang seperti yang mungkin ada di kepala saudara semua hari ini. Tapi izinkan hari ini kita coba melihat apa sih sebenarnya berkat Tuhan itu. Bahwa semua kita tentunya senang untuk diberkati, dan sebuah kebenaran yang perlu saudara ketahui adalah saudara suka berkat, saya suka berkat, kita senang berkat, tapi Tuhan sebenarnya lebih suka, lebih senang memberkati kita. Jadi jauh lebih daripada apa yang kita suka diberkati, kita senang diberkati, Tuhan itu jauh lebih senang memberkati kita sebenarnya. Cuma tentunya kita mesti memahami berkat dengan cara pandang yang benar, atau pola pikir yang benar. Ini yang saya coba ingin sodorkan kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua dalam kesempatan sore hari ini. Nah, untuk mendahuluinya atau mengawalinya saya ingin membahas kepada saudara tentang tujuan dulu ya. Jadi mengapa kita penting untuk membahas tujuan? Karena menurut saya berkat Tuhan itu selalu berkaitan dengan tujuan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, berkat yang sejati. Saya tidak bicara tentang berkat-berkat yang lain, tapi saya ingin berbicara kepada saudara tentang berkat yang sejati. Nah, kalau saudara pelajari Alkitab, prinsipnya selalu begini, berkat yang sejati itu selalu berkaitan atau berhubungan dengan tujuan Tuhan buat hidup kita. Mari kita perhatikan bersama-sama dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Tentu ayat yang biasa saudara sudah sering dengar, dan saya percaya bahwa saudara juga sudah banyak mendengarkan pembahasan-pembahasan ini. Tapi nggak ada salahnya kalau kita coba ulang bahas lagi ya saudaraku ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 ini ayat penting di Alkitab. Bukan berarti ya ayat yang lain tidak penting, tapi ini ayat dari ayat ini sebenarnya kita banyak sekali kita bisa menemukan prinsip-prinsip yang sangat penting dalam kehidupan kita ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Katakan sama-sama, menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan apa katanya? Menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertanyaannya adalah, saya berhenti di ayat ini dulu. Pertanyaannya adalah gini, ini ayat manusia sudah diciptakan atau belum? Belum ya, manusia belum diciptakan. Ayat ini manusia belum diciptakan.
Tuhan baru mau menciptakan manusia. Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Tuhan sudah menciptakan semua yang ada di dalam dunia bumi ini, langit dan bumi ini. Tumbuh-tumbuhan sudah ada, hewan sudah ada, ikan-ikan sudah ada katanya. Lalu Tuhan kemudian di ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa katanya. Nah, pertanyaannya adalah, menurut ayat ini berarti kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Apa tujuannya? Supaya saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kenapa kita perlu serupa dan segambar dengan Tuhan? Supaya kita bisa memerintah katanya. Jadi kesimpulannya adalah, atau sederhananya gini, intinya adalah gini. Bahwa manusia diciptakan dengan sebuah tujuan, dengan sebuah purpose. Bahwa manusia menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Supaya manusia bisa berkuasa, bisa memerintah. Perhatikan, berkuasanya bukan atas sesama. Berkuasanya bukan atas orang lain, tapi berkuasa atas bumi. Kata berkuasa itu kan dalam bahasa asli dipakai kata radah yang punya arti memerintah, mengelola, mengeluarkan semua yang terbaik. Itu maksudnya ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi dari sejak awal saya ulangi, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia bisa menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dan kalau manusia serupa dan segambar dengan Tuhan, manusia bisa berkuasa, bisa memerintah. Nah, prinsipnya berarti gini, tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia tidak akan pernah bisa berkuasa, tidak akan pernah bisa memerintah. Itu yang coba hari ini banyak dilakukan oleh manusia di luar Tuhan. Mereka coba berkuasa, mereka mau berkuasa, mereka mau memerintah tanpa keserupaan dengan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab bilang atau Injil Matius bilang bahwa bangsa-bangsa atau pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi, dengan keras, menekan, menguasai, apalagi mengintimidasi, menyakiti dan lain sebagainya. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka coba memerintah tanpa keserupaan dengan Tuhan. Berarti yang paling penting adalah saudara harus paham tujuan awal Tuhan adalah supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kenapa menjadi serupa dan segambar dengan Dia penting? Supaya manusia bisa memerintah. Dalam keserupaan dengan Tuhan, manusia bisa berkuasa, manusia bisa memerintah. Berkuasa atas apa? Memerintah atas apa? Bukan berkuasa atas sesamanya. Bukan berkuasa atas sesama manusia, bukan. Berkuasa atas bumi ini. Itulah tujuan Tuhan. Itulah maksud ilahi yang pertama yang Tuhan taruh dalam hidup manusia. Kalau saudara bertanya gini, apa sebenarnya tujuan keberadaan kita di dalam dunia ini? Ini sebenarnya. Karena inilah original purpose Tuhan buat kita itu ini. Ini tujuan utama Tuhan dari awal. Manusia belum diciptakan, manusia belum jatuh dalam dosa, belum. Tapi dari sejak awal Tuhan sudah tetapkan purpose kita, tujuan kita. Apa tujuan kita? Dalam keserupaan dengan Tuhan, manusia bisa memerintah, manusia bisa berkuasa. Berarti tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia tidak akan pernah bisa berkuasa dan memerintah. Nah, ayat ini menjadi penting karena dari ayat ini kita ngerti tujuan Tuhan itu apa sebenarnya buat hidup kita. Memahami tujuan akan menolong kita untuk kita jadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab dalam kehidupan. Karena tujuan itu menetapkan tanggung jawab. Tujuan menetapkan identitas. Tujuan juga menetapkan pengejaran-pengejaran dalam kehidupan kita. Nah, sayangnya hari ini berabad-abad lamanya dalam gereja dan kekristenan kita terbanyak, tidak semua mungkin tapi terbanyak. Kita cuma diajarin bahwa tujuan kekristenan itu mati masuk surga. Pertanyaannya, apakah masuk surga tujuan? Itu yang membuat kekristenan kita jadi dangkal. Karena menurut saya masuk surga bukan tujuan. Masuk surga itu cuma akibat dari kekristenan. Tolong bedakan antara tujuan dan akibat. Sampai di sini teman-teman bisa mengerti nggak? Bahwa kita akan mati, kalau kita mati kita masuk surga karena kita punya juru selamat yang namanya Yesus kan.
Bahwa saya tidak punya persoalan dengan itu. Saya bukan berkata begini, oh kita nggak akan ke sorga. Enggak, saya nggak akan ngomong gitu. Saya percaya bahwa kita akan ke sorga. Kita pasti ke sorga karena kita punya juru selamat. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara adalah masuk sorga bukan tujuan utama daripada kekristenan kita. Tujuan Tuhan yang utama adalah supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, serupa dan segambar dengan Tuhan itu kan maksudnya apa? Kita hidup dengan kualitas Tuhan. Sama seperti Tuhan punya kualitas untuk mengasihi tanpa syarat. Manusia diciptakan dengan tujuan itu. Supaya manusia bisa mengasihi tanpa syarat. Manusia bisa berbagi. Manusia tidak mementingkan diri sendiri. Sama seperti Tuhan mudah mengampuni, suka mengampuni. Manusia harusnya hidup seperti Tuhan itu, serupa Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Tapi kemudian kan dosa datang dalam hidup manusia. Dan dosa telah merusak gambar Tuhan itu. Makanya kalau sudah pelajari secara teologi, sudah akan ngerti bahwa dosa dalam perjanjian lama dipakai kata hamartia. Bahasa Ibraninya itu, dosa. Hamartia, katakan sama-sama hamartia. Apa arti hamartia? Meleset dari tujuan. Meleset dari sasaran. Jadi dosa itu telah membuat manusia kehilangan tujuan. Itu maksudnya. Itu yang bahasa yang digunakan oleh Roma pasal yang ketiga 23. Dia menggunakan istilah ini kan. Sebab semua orang telah berbuat dosa. Sebab semua orang telah berbuat. Apa akibatnya? Kehilangan. Manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Apa itu kemuliaan? Kan bukan sekedar cahaya, kemuliaan itu kan bukan sekedar tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan, bukan. Kita yang mendangkalkan makna kemuliaan itu. Kalau sudah pelajari kata kemuliaan itu kan punya arti kualitasnya Tuhan. Dosa telah merusak kualitas Tuhan dalam hidup manusia. Sehingga manusia tidak lagi hidup serupa dan segambar dengan Dia. Itu maksudnya. Manusia kehilangan keserupaan dengan Tuhan. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Dia mengatasi dosa dalam hidup manusia. Dia membereskan dosa dalam hidup manusia. Dosa yang membuat manusia kehilangan tujuan Tuhan kan. Nah, apa yang dia lakukan lewat karya keselamatan yang Yesus berikan? Dia ingin mengembalikan kita kembali kepada tujuannya semula. Itu loh. Sampai di sini mesti bisa mengikuti saya. Berarti tujuan kekristenan kita bukan sekedar mati masuk surga kan. Kita cuma diajar-ajar mati masuk surga. Makanya ternyata terjadi lagi. Kita dangkal sekali kesan kita. Kita cuma pikir, oh ya penting saya percaya Yesus. Hari Minggu datang ke gereja, oh mati masuk surga. Kita cuma dangkal. Makanya gini, kita akhirnya jadi orang-orang yang tidak jago dalam kehidupan. Kita tidak hidup dengan tujuan Tuhan. Tapi kita mau masuk surga. Karena yang diajar kita cuma masuk surga, masuk surga. Nanti di surga pakai apa? Baju putih, ngapain di sana? Senang-senang. Yang sebagian nyanyi, jadi liburan kekal kita di sorga. Nanti kalau sudah pelajari sebenarnya kan teori ini atau ide pengajaran ini kan baru muncul di abad keempat dan 5 dalam sejarah gereja kita. Ketika ada konsili di Efesus, ketika seorang namanya Konstantin menjadi Kristen, Kaisar Romawi menjadi Kristen. Kemudian dia menjadikan kekristenan sebagai agama negara, semua orang harus jadi Kristen. Tanpa pertobatan, tanpa mengalami Tuhan mereka jadi Kristen. Padahal gini, dari agama mereka yang lama, dari kepercayaan mereka yang lama, mereka percaya kepada dewa-dewi yang banyak. Dan salah satu dewi yang paling tren waktu itu paling top adalah Dewi Diana namanya. Kalau saudara ke Efesus, saudara belajar Efesus, saudara akan tahu bahwa di Efesus ada sebuah kuil penyembahan, pusat penyembahan Dewi Diana yang sangat luar biasa. Dewi Diana ini dalam bahasa perjanjian dikatakan Dewi Artemis atau Aurora itu. Yang mereka sering sebut sebagai ini, Dewi Langit. Nah itu dia, katakan sama-sama Dewi Langit. Jadi mereka jadi Kristen bukan karena mengalami Kristus, bukan karena pertobatan. Jadi karena tekanan kan dari kekaisaran yang mesti semua orang harus jadi Kristen. Itu sebabnya gini, mereka jadi Kristen tapi cara hidup mereka masih cara hidup yang lama. Mereka masih menyembah berhala. Kan sudah gak boleh menyembah-nyembah dewi-dewi gitu kan. Lalu akhirnya gini, mereka mengganti Dewi Langit itu dengan satu sosok yang waktu di konsili di Efesus itu jadi perdebatan panjang dan menurut banyak penafsir Alkitab atau ahli-ahli
teologi kekristenan, disitulah terjadi kecelakaan gereja yang paling parah sebenarnya. Perdebatannya, nanti saudara belajar aja, baca ini kan cuma informasi aja saudara ya. Saya cuma mau menunjukkan kepada saudara bahwa dari mana sih sebenarnya ide pengajaran itu, mati masuk sorga itu jadi pengajaran yang tren dalam kekristenan, ya karena itu peristiwanya gitu loh. Jadi waktu itu terjadi sebuah perdebatan, Maria ini ibu Tuhan atau ibu Kristus. Jadi singkat cerita, ada sebuah keputusan yang muncul waktu itu, bahwa Maria itu ibu Tuhan. Kalau dia ibu Tuhan berarti dia Tuhan. Nah inilah yang akhirnya oleh saudara-saudara kita, saya tidak mau mendeskripsikan pengajaran mereka atau kepercayaan mereka, tapi yang saya mau beritahu sama saudara bahwa inilah yang akhirnya membuat sejak hari itu terjadilah pengkultusan Ibu Maria dalam kekristenan. Kemudian mereka tidak lagi mau kepada Dewi Diana, mereka menggantinya. Jadi kepercayaan mereka adalah gini, mereka yang menyembah Dewi Diana itu kan gini, Dewi Langit namanya. Kalau kita mati, kita menyembah Dewi Langit, kita mati, kita akan dibawa ke langit oleh Dewi Langit. Dan kita akan bersenang-senang dengan Dewi Langit. Itu yang saya bilang, mereka menjadi Kristen bukan karena pertobatan, bukan karena kelahiran baru. Mereka bertobat karena tekanan politis. Itu yang membuat akhirnya gini, mereka jadi Kristen tanpa mengalami Kristus. Dan akhirnya mereka tetap mempercayai yang kayak gitu. Nah supaya mereka bisa lebih menyesuaikan diri, dibuatlah pengajaran itu. Padahal dari gereja mula-mula, kalau sudah pelajari gereja mula-mula atau perjanjian baru, tidak ada ide itu sebenarnya. Mungkin saudara bilang sama saya, ini kan perjanjian lama Bapak, yang tadi Bapak baca ayatnya. Bahwa tujuan kita adalah keserupaan dengan Tuhan. Coba kita lihat, apakah Paulus belum bicarakan itu? Iya dong, Roma 8 ayat 28, coba kita baca ya. Roma 8 ayat 28, tentu ini ayat yang saudara suka kan, ini ayat yang kita hafal banget. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala perkara, apapun situasi saudara. Ini Paulus coba mau komunikasikan itu kan. Bahwa apa aja situasi saudara hal ini. Enggak peduli situasi apa yang saudara sedang hadapi hari ini. Mau yang menyenangkankah, mau yang menyulitkankah buat saudara. Yang terburukkah atau yang paling hebatkah dalam kehidupan saudara. Segala sesuatu katanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan katanya kebaikan buat kita. Nah kebaikan itu apa katanya? Nah, kebaikan buat kita katanya yaitu bagi mereka yang mengasihi dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi saudara dan saya ini dipanggil Tuhan dengan rencana. Tuhan bukan Tuhan yang iseng. Selamatkan kita, tebus kita tanpa rencana, tanpa tujuan, tanpa maksud. Enggak. Dia Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Memanggil saudara, memilih saudara dan saya. Menetapkan saudara dengan sebuah maksud dan rencana. Nah pertanyaannya adalah apa rencana Tuhan buat kita? Ayat 29 memberitahunya kepada kita. Nah kita seringkali kan cuma baca 28 doang kan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi dia. Padahal ada ayat 29 untuk apa dia mengerjakan kebaikan dalam segala sesuatu. Ayatnya bilang gini, sebab semua orang yang dipilihnya, apa katanya? Dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi jelas sekali saudaraku. Ide tujuan kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan dia. Supaya kita bisa memerintah seperti Kristus atau bersama dengan Kristus. Itu bukan ide yang ada cuma di perjanjian lama. Itu di sepanjang Alkitab kita idenya begitu. Bahwa tujuan saudara dan saya adalah bukan sekedar mati masuk surga. Tujuan kita bukan tempat. Tujuan kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tadi saya dari Kuningan City. Saya ke, ini namanya apa? Ya gedungnya namanya apa sih? Intermark. Pertanyaan
Saya dari Kuningan City, saya ke Intermark BSD. Saya sudah sampai di Intermark BSD. Pertanyaannya, apakah tujuan saya sudah tercapai? Benarkah Intermark BSD tujuan saya? Bagian dari tujuan. Dari tadi saya sudah sampai Pak Robert. Cuma saya makan dulu tadi di situ depan. Nah kalau saya makan di teko. Makan sampai jam 3. Terus saya pulang. Apakah tujuan saya tercapai? Enggak kan? Tujuan saya bukan sekedar Intermark BSD. Tujuan saya adalah menyampaikan firman Tuhan kepada saudara di sini kan. Saya sudah sampai di Intermark BSD, saya nggak ngapa-ngapain. Berarti gini, tujuan kita bukan sekedar tempat. Bisa diterima nggak ini saudara? Nah, kalau nggak bisa diterima saya pulang. Ya buat apa saudara, saya ngomong lagi kan saudara tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan. Bisa diterima, kalau nggak bisa diterima juga nggak apa-apa sih, saya nggak akan paksa sih. Tapi bisa mengikuti nggak minimal. Oke ya, jadi apa tujuan saudara? Itu yang saya bilang tadi, kalau tujuan kita benar, pengejaran kita pasti benar. Jangan sampai gini loh. Jangan-jangan gini, pengejaran dalam kekristenan kita keliru. Kenapa? Karena tujuan kita keliru. Oke, saya nggak mau bicara panjang lagi sih soal tujuan. Tapi saya berharap saudara sudah mengerti ini bahwa tujuan inti kekristenan, dia menyelamatkan, dia menebus saudara saya. Supaya kemudian kita kembali kepada tujuan Tuhan yang sebenarnya. Jadi diselamatkan itu artinya apa? Bukan sekedar mati masuk surga. Isunya bukan itu dong. Itu isu agama. Isunya adalah diselamatkan atau ditebus adalah kita dikembalikan Tuhan kepada tujuan dan rancangannya yang semula. Itu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kenapa kita harus serupa dan segambar dengan Dia? Waduh, udah lupa lagi nih. Supaya kita bisa memerintah. Karena tanpa keserupaan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah memerintah. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Ini ayat terakhir pasal terakhir. Kalau Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 1 itu kan pasal pertama di Alkitab. Wahyu pasal 22 ini pasal terakhir di Alkitab. Apakah nyambung Alkitab? Kan nyambung dong. Alkitab bukan buku fiksi, Bro. Alkitab itu buku kehidupan. Dia nyambung, dia punya benang merah, dia bukan sekedar asal ditulis. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Di langit yang baru dan bumi yang baru di mana kita akan ada di sana selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita akan ngapain di sana? Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja. Berapa lama? Oh, kita akan ngapain nanti dalam kekekalan? Bukan nyanyi ya? Kita cuma diajar aja nanti kita akan nyanyi senang-senang. Makanya orang Kristen cuma jago nyanyi, tapi tidak jago dalam kehidupan. Coba suruh nyanyi, orang Kristen jago, bisa bagi suara, pecah suara kita bisa. Tapi dalam kehidupan kita hancur. Kenapa? Karena kita cuma diajar-ajar kita, nanti kita masuk surga nyanyi terus. Senang-senang, pakai baju putih. Kita cuma diajar-ajar begitu kan. Padahal kita bilang apa? Kita akan memerintah. Sebagai apa? Loh, kalau kita raja, Yesus apa dong? Yesus raja di atas segala raja. Kita kings, dia king of all kings. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Nah, saya kembali gini, apa syarat untuk memerintah? Serupa dan segambar dengan Dia. Tanpa keserupaan dengan Tuhan kita gak akan pernah bisa memerintah, bos. Udah ya, jangan paksa saya untuk bahas tentang tujuan ini. Saya nggak mau, ini kan belum khotbah sebenarnya. Saya mau bicara tentang berkat kan. Saya janji bicara berkat. Ini kan cuma pendahuluan sebenarnya. Saya berharap sebenarnya saudara sudah tahu sebenarnya ini. Tapi saudara memaksa saya untuk membaca dari Kejadian sampai Wahyu tadi. Ya kan? Oke, kita kembali kepada Kejadian pasal 1. Saya udah mau selesai setelah ini ya. Kejadian pasal 1 tadi. Coba kita baru ayat yang ke-26 ya.
Jadi dia menetapkan tujuannya kepada manusia bahwa dalam keserupaan dengan Tuhan, manusia akan berkuasa memerintah atas bumi ini. Jadi Tuhan gak pernah mempercayakan sorga kepada saudara. Tuhan mempercayakannya apa? Bumi kepada kita. Makanya dalam doa Bapa kami Tuhan gak ajarin kita, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, bawalah kami ke sorga, meninggalkan bumi ini. Enggak, doanya apa saudaraku? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi, seperti di sorga. Itu kan doa Bapa kami kan. Kita mengerjakan kehendak Tuhan di bumi ini. Supaya apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Itu kan tujuan Tuhan buat kita. Saudara mau masuk sorga? Kan repotnya gitu kita. Kita mau masuk sorga. Saya tanya berikutnya. Siapa yang mau duluan? Enggak ada yang mau. Tapi semua masuk sorga kan, amin? Siapa yang duluan? Enggak ada yang mau duluan. Aduh, itulah makanya kecelakaan-kecelakaan dalam pengajaran kita yang membuat akhirnya kita ini jadi agak sedikit menurut saya agak rancu akhirnya pengajaran kita gitu kan. Kita mau masuk surga, kita percaya kita masuk surga, tapi siapa yang mau duluan? Enggak ada yang mau, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Oke, sesudah mau habis, selesai, kita kembali ke Kejadian pasal 1:26 tadi. Nah, ayat 26 itu kan tujuan Tuhan tetapkan buat kita. Apa tujuannya? Ini jam-jam berbahaya soalnya ini ngajar gini. Apa tujuannya? Iya, dalam keserupaan dengan Tuhan kita memerintah. Makanya fokus kita harus kepada tujuan kita. Pengejarannya kepada tujuan kita. Tujuannya menjadi serupa dan bertumbuhlah jadi orang yang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Gitu loh. Jadi suami yang serupa dengan Tuhan. Jadi istri yang serupa dengan Tuhan. Jadi pendeta pelayan Tuhan yang serupa dengan Tuhan. Jadi anak muda. Jadi pegawai. Jadi bisnismen. Jadi apa aja. Kita harus bertumbuh makin hari. Makin serupa dan segambar dengan Tuhan. Supaya kita bisa memerintah bro. Nah ayat 27 kemudian. Kejadian pasal 1 ayat 27. Tuhan menciptakan manusia. Amin. Apakah multimedia masih berfirman Tuhan? Oke, ya. Masih berfirman ternyata tuh ya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu. Menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ayat 27. Setelah Tuhan menetapkan tujuan di ayat 26, 27 Tuhan menciptakan manusia. Ayat 28, nah ini dia. Ayat 28 lagi ini. Allah memberkati mereka. Pertanyaan saya adalah gini. Apakah manusia sudah melakukan sesuatu? Belum. Manusia belum bikin apa-apa bos. Tuhan memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Ini sayang banget bahasa Indonesia beranak cucu. Jadi makanya yang kita pikirin cuma beranak cucu, beranak gitu kan. Padahal kalau bahasa Inggris bagus tuh terjemahannya tuh. Fruitful, multiply. Jadi gini, itu bagus terjemahannya. Berbuah, gitu loh lebih tepat itu. Dan bermultiplikasi. Tuhan bilang gini, berbuahlah gitu loh. Bermultiplikasilah gitu kan. Terus apa katanya? Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dia kembali lagi kasih tahu tujuannya berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat dan segala binatang yang merayap di bumi. Berarti kesimpulan kita dari ayat ini, mana duluan? Manusia berbuat dulu atau berkatnya dulu? Oh berkatnya dulu. Berarti kesimpulannya gini. Berkat yang sejati adalah bukan saudara memiliki apa. Saudara memperoleh apa, bukan. Isu berkat yang sejati adalah gini. Kemampuan ilahi yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa menuntaskan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Berkat itu berarti sebuah persediaan, kemampuan,
kekuatan ilahi dari Tuhan yang Dia kasih kepada kita supaya saudara dan saya bisa mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan. Bukan sekedar jadi sukses dan kaya, Pak. Bukan sekedar banyak doi, bukan. Bukan sekedar punya mobil Alphard, bukan. Itu berkat menurut agama. Halo? Yang diajar oleh mimbar-mimbar gereja kita seperti itu kebanyakan. Rajin ibadah, hidupmu diberkati. Oh, rajin dulu ya baru diberkati. Bukannya kebalik. Tuhan memberkati engkau. Kalau engkau diberkati Tuhan, kau pasti rajin ibadah dong. Kebalik kan? Rajin bayar perpuluhan, hidupmu diberkati. Loh, kok nggak kebalik? Karena saudara diberkati. Saudara memberi kepada Tuhan. Wah, ini konsepnya beda makanya. Itu sebabnya kita selalu ukuran kita cuma materi akhirnya. Kita cuma mengukur berkat Tuhan dari apa yang kita bisa lihat. Padahal yang saya pelajari di Alkitab, berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang dahsyat banget. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Selalu dalam kaitan supaya kita bisa mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pikir Tuhan berkati sudah cuma untuk senang-senang. Itu sebabnya kita dangkal. Kita jadi orang muda yang cuma pikir gini, bagaimana gue bisa punya istri yang cantik, gue punya kerjaan bagus, penghasilan bagus, hidup gue bisa harmonis, gue tinggal di rumah yang gede, punya mobil, punya kendaraan, setahun 3 kali liburan, ke Bali lah minimal, atau ke luar negeri. Terus ya udah, hidup senang-senang, keluarga harmonis, anak sehat-sehat semua, tua bahagia, mati masuk surga. Cuma gitu hidup kita? Enggak lah. Itu sebabnya hari ini ada banyak orang yang cuma kejar sukses, kejar materi, kejar kekayaan. Tapi mereka kehilangan keserupaan dengan Tuhan. Mereka nggak menjadikan keserupaan dengan Tuhan menjadi pengejaran terpenting dalam kehidupan. Kita cuma kejar-kejar berkat yang bisa dunia ini berikan kepada kita akhirnya. Halo? Kalau cuma mobil bro, cuma apartemen, cuma rumah mewah, dunia bisa kasih buat kita. Kurang amin kayaknya saudara. Agak tergoncang kah iman saudara dengan ini? Indra Kents bisa kasih buat saudara. Doni Salmanan. Terus mereka orang-orang yang diberkati Tuhan. Wajah saudara sudah tertekan. Saya sudah mau selesai berarti. Saya cuma ingin beritahu kepada saudara begini. Kalau saudara ngerti ini, saudara akan mengerti, saudara akan paham. Berkat Tuhan itu selalu berkaitan dengan supaya kita bisa mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara periksa Alkitab saudara. Kenapa Abraham diberkati? Kenapa? Abraham diberkati Tuhan? Kenapa dia diberkati? Supaya dia menjadi berkat buat banyak orang. Selalu ada tujuan Tuhan. Yusuf diberkati Tuhan? Coba kita lihat ya ayat terakhir ya. Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39. Coba kita baca ayat yang pertama. Adapun Yusuf, tentu saya berharap saudara tahu lah yang namanya Yusuf ya. Ini bukan Yusuf Armudianto atau siapa ya, ini bukan ya. Ini Yusuf yang ada di Alkitab. Saudara tahu ya Yusuf ya? Tahu nggak ceritanya? Sebelum pasal ini, kalau saudara tahu kisah Yusuf, Yusuf dapat apa dari Tuhan? Tujuan. Tuhan kasih tujuan Yusuf, Tuhan kasih visi, itu istilah kerennya. Tuhan kasih visi buat hidup Yusuf, betul ya? Lewat sebuah mimpi kan, betul nggak? Bahwa dia satu saat akan memerintah, akan memimpin. Tapi ternyata yang terjadi apa? Kakak-kakaknya berusaha membunuh dia, tapi karena usul dari seorang kakak yang paling tua namanya Ruben, kemudian Yusuf nggak jadi dibunuh, Yusuf dijual.
Jadi budak, katakan sama-sama jadi budak. Saudara tahu jadi budak pada zaman Yusuf? Itu gak punya apa-apa lagi. Budak pada zaman itu seperti barang, Pak. Mau diapain aja terserah majikannya. Udah pokoknya majikannya udah beli, ya udah kayak barang persis. Gak punya hak, gak punya pilihan, gak punya apa-apa lagi. Jangankan harta, pilihan aja udah gak ada kok. Itu jadi budak. Budak itu udah kayak barang. Mau dihancurin, mau dibanting, terserah majikannya karena majikannya udah beli. Nah, mari kita lihat ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia. Katakan sama-sama membeli. Itu yang saya bilang. Budak zaman dulu tuh kayak barang dijual belikan, Pak. Jadi Yusuf ke Mesir jadi apa? Jadi budak. Punya apa Yusuf? Punya apa? Nggak punya apa-apa, bro. Mohon maaf. Mungkin yang dia punya cuma cawat. Karena budak zaman dulu cuma pakai cawat. Nggak pakai baju. Dia nggak punya apa-apa. Terus gimana dong? Coba kita baca yang kedua dia kan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Itu kata menyertai itu sama tuh. Tuhan memberkati Yusuf. Sehingga apa? Ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Punya apa dia? Nggak punya apa-apa. Yang dia pegang itu punya majikannya, bukan punya dia. Nggak ada, Yusuf nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan bilang gini, karena Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Yusuf. Apa aja yang dibuat, dikerjakan Yusuf itu berhasil. Berhasil itu bukan berarti Yusuf punya mercy tiba-tiba, enggak kan. Dia nggak punya apa, tetap nggak punya apa-apa, orang namanya budak. Tapi apa yang dia kerjakan itu diberkati Tuhan. Maka tinggallah di rumah tuannya orang Mesir. Ayat 3 coba kita baca. Ini dia, ini nih yang penting nih. Saudara, kalau saudara jadi orang yang diberkati Tuhan, itu pasti kelihatan. Bukan karena saudara punya mercy, saudara kelihatan, punya Alphard baru saudara kelihatan orang yang diberkati, bukan. Yusuf belum punya apa-apa ini, nggak punya apa-apa, orang namanya budak. Tapi setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya. Dan ia boleh melayani dia, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dahsyat. Kembali kita menemukan tujuan Tuhan di situ. Amin. Iya. Kenapa Tuhan berkati Yusuf? Supaya Yusuf bisa mengerjakan tujuan Tuhan. Nanti kalau saudara baca terus, saudara akan kaget, saudara melihat bahwa gini. Karena Yusuf disertai, diberkati Tuhan sampai majikannya yang perempuan, istri Potifar itu naksir berat sama Yusuf. Lalu kemudian kita seringkali diajar gini kan, tuh lihat, hati-hati. Hati-hati dengan berkat Tuhan, saudara bisa jatuh. Justru pelajaran dari hidup Yusuf adalah, kalau saudara orang yang diberkati dengan berkat yang sejati, saudara justru akan terhindar dari kejatuhan. Alah, ulang ini. Kita tuh kadang-kadang diajari gitu, hati-hati loh dengan berkat Tuhan loh. Karena berkat yang kita pahami selalu gitu kan, harta, materi kan. Padahal enggak loh, Yusuf diberkati Tuhan, tapi justru berkat Tuhan itu yang menolong Yusuf enggak jatuh, Pak. Bahwa Yusuf justru dicampakkan ke penjara. Punya apa? Enggak punya apa-apa lagi. Tapi pertanyaan saya gini, apakah tujuan Tuhan terjadi dalam hidup Yusuf? Terjadi. Yusuf berkuasa di penjara, Pak. Meskipun dia jadi narapidana, dia berkuasa di situ. Dia dipercayakan seluruh kunci tahanan, Pak. Itu kepala penjara makan gaji buta, saudara. Semua yang ngatur Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi menurut saudara, waktu Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir, dia orang nomor 2. Tapi pengaruh dan kekuasaan, menurut saudara, Yusuf sama Firaun, mana? Yusuf, karena Alkitab yang bilang. Firaun bilang gini, yang membedakan kamu sama aku cuma tahta, kamu gak punya tahta.
Aku punya tahta, tapi kuasa dan pengaruh atas Mesir ini Yusuf yang punya. Amin. Udah, saya selesai. Saya cuma mau beritahu kepada saudara gini, bahwa berkat Tuhan itu selalu berkaitan dengan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Percayalah, kalau engkau jadi orang-orang yang mengejar tujuan Tuhan dalam hidup saudara, berkat Tuhan pasti ada atasmu. Pasti. Amin. Kejarlah tujuan-tujuan Tuhan. Dan engkau akan mengalami, merasakan bahwa berkat Tuhan yang sejati itu selalu mengikuti hidupmu. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Mari kita datang sama Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Haleluya. Saya berdoa saudara pulang dari ruangan ini membawa sebuah pola pikir yang baru. Jangan lihat situasi saudara hari ini. Lihatlah apakah saudara sedang mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Apakah saudara sedang mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Berkat Tuhan pasti tersedia buat kita. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, diperbaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, dewas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hati katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau jadi seperti-Mu, itulah yang Kau mau. Oh Jesus, berkat-Mu atasku Tuhan, berkat-Mu atas kami, orang-orang yang Kau panggil, yang Kau tebus dengan darah-Mu yang suci, yang Kau panggil sesuai rencana-Mu Tuhan, sesuai maksud-Mu. Haleluya. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini, tapi biar kemanapun kaki ini pergi dan melangkah,
Kami meyakini berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas orang-orang yang mengejar tujuan Tuhan dalam hidupnya. Berkat-Mu atas orang-orang yang mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan. Bawa kami Tuhan ke jalan-jalan-Mu. Terus selama ini mungkin kami punya pengejaran yang keliru. Kami punya pengejaran yang salah dalam kehidupan. Biar firman-Mu memperbaiki kami semua hari ini. Biar hidup kami adalah hidup yang dikendalikan oleh tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kami. Biar hidup kami adalah hidup yang berlari untuk mengejar tujuan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, berkat-Mu ada atas kami. Berkat-Mu ada atas orang-orang muda di tempat ini. Berkat-Mu atas umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang senantiasa rindu untuk melihat tujuan Tuhan terjadi dan digenapi dalam hidup mereka. Meteraikan firman-Mu hari ini, apapun situasi mereka, Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Engkau. Bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.